terkesan mungkin berubah-ubah, tapi memang itu disesuaikan dengan data penanganan COVID juga. Jadi mohon bersabar, kita akan terus secara bertingkat bertahap dan berkelanjutan. Sandiaga Uno berkunjung ke Ninos Batam Edutainment Park. Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi wahana wisata edukatif Ninos Batam. Viral Nusantara Update.blogspot.com, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Ninos Batam Edutainment Park yang mampu bertahan saat pandemi COVID-19. Meskipun sempat ditutup pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, sekarang mulai beroperasi kembali. Ninos Batam Edutainment Park menyerap sekitar 300 lapangan kerja yang menggantungkan hidup di wahana tersebut. Diharapkan pemerintah Provinsi Kepri khususnya Kota Batam diharapkan mampu memberikan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat bagi masyarakat generasi ke depan, ujar Sandiaga. Sandiaga mengungkapkan kehadiran Ninos Batam Edutainment Park harus berinovasi, harus bergerak cepat melihat perkembangan dunia luar agar kita tidak ketinggalan, beradaptasi karena kita masih di tengah pandemi, dan yang ketiga kita berkolaborasi karena jati diri kita bergotong royong dan bisa menjadi alternatif wisata di Kepulauan Riau, terutama di Batam yang selama ini dikenal dengan wisata belanja dan pantainya. Selamat siang, salam sejahtera. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Pur yang saya hormati, Pak Kadis, saya diberitahu Pak Wagub Audi juga katanya mau join, mungkin masih jet ski. Dan juga ada di sini owner dari Ninos Pak Yuni, dan juga ada Pak Angga dan Pak Denny Halim dan seluruh tim. Juga hadir di sini Bapak Agustian Abbas dari Purwara. Abbas itu singkatan apa ya? Perkumpulan Pembawa Acara Kota Batam. Bukan. Tuh kan udah dogi duluan. Luar biasa. Tapi membawa acara ini ada teman saya nih, Mas Hanif, nih mestinya jadi anggota ini juga nih, karena dia menjiwai sekali loh betul sebagai pembawa acara itu. Dan ibu saya sebetulnya juga dulu profesinya salah satunya di pembawa acara. Luar biasa. Jadi momen ini pas banget ya Pak ya? Pas banget. Dan saya terima kasih juga Astindo katanya hadir di sini, dan adik kita Putri Indonesia dari Kepri. Thank you yang selalu mempromosikan pariwisata kita dan kebangkitan ekonomi kreatif. Saya full team di sini, ada Pak Vincent, Pak Anggun, Pak Anggara Hayun, dan tadi juga saya melihat ada Pak Hengki dan Pak Nil dan Pak Saifullah mau bergabung. Oh, lagi ahli hisab. Naik kapal untuk menyelam. Lalu bersantai melihat awan. Semua senang pergi ke Batam. Semakin ramai dan membanggakan. Saya melihat ini senang banget sih ada inovasi edutainment seperti ini. Ini Edu Park yang kita lihat konsepnya di luar negeri juga sudah dikembangkan. Kalau di Jakarta itu ada Kidzania ya. Jadi ini menggabungkan dua aspek dari edukasi dan juga entertainment dalam konsep pariwisata berbasis edukasi. Jadi edu wisata. Jadi inilah bagian daripada wisata minat khusus. Jadi kita
mengajarkan anak-anak kita, tadi kita lihat dari berita asli datang, sembari mereka belajar, mereka juga menikmati. Betul. Nah, ke depan ini akan semakin meningkat karena selain dari profesi-profesi, baik itu pilot maupun juga profesi chef atau profesi apapun juga, ke depan akan dilengkapi dengan gamification. Jadi pendidikan itu ke depan juga nanti akan menggabungkan dengan industri games. Betul. Jadi e-sports yang selama ini, waduh ini main game terus, bisa dimodifikasi untuk menjadi sarana pembelajaran. Jadi konsep-konsep seperti ini akan datang. Ini kebangkitan ekonomi kita. Saya ingin ucapkan selamat kepada Ninos Edutainment Pekalongan. Iya, luar biasa. Ini udah mulai beroperasi sejak sebulan yang lalu dan perlahan menunjukkan trajektori kepulihan dan kebangkitan. Dan saya mau tanya, berapa lapangan kerja di sini? Kalau full tim nanti sekitar 300. Tepuk tangan untuk 300. Luar biasa. Jadi 300 ini kan membuka penghasilan, memberikan penghidupan, dan ini bagian dari 34 juta ekosistem di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi saya punya catatan di sini, resminya Desember 2019 Theme Park pertama di Kota Batam dengan konsep Edutainment Park, dan ada 45 pavilion wahana, sekarang masih 45 ya. 70 aktivitas dan dari 20 wahana aktif. Kedepannya Ninos dan tim kreatif akan mengatur strategi untuk terus berinovasi. Saya titip bahwa pergerakan ekonomi digital ini cepat sekali. Mudah-mudahan Ninos Edutainment juga menyesuaikan dengan perkembangan dan menggunakan digitalisasi. Jadi ada 70 simulasi profesi pekerjaan. Ada pekerjaan YouTuber nggak? Belum ada. Mungkin nanti perwara Pak ya mengembangkan itu. Parah. Bisa ya. Di salah satu beberapa jenis pekerjaan sekarang lagi merokok. Seperti tadi YouTuber, influencer itu juga jenis pekerjaan sekarang. Key opinion leaders juga profesional. Nah, ini saya ingin perkenalkan Pak Saifullah. Pak Saifullah ini adalah direktur direktur aplikasi, televisi, permainan, televisi dan radio, APTR, aplikasi, permainan, televisi dan radio. Jadi ini empat-empatnya juga lagi penuh dengan permintaan untuk lapangan kerja. Jadi mungkin bisa disimulasikan juga di sini. Aplikasi luar biasa perkembangannya di tengah pandemi. Permainan games, tadi saya sudah cerita tentang gamification. Televisi dan radio. Ada tentang newscaster di sini ya? Ada simulasi profesinya nggak? Belum. Ada ya? Nah ini juga bisa nanti kalau misalnya ada di seperti ini, mereka bisa belajar di sini. Di konsep seperti edutainment ini di masing-masing daerah. Saya di Jakarta, mereka harus belajar. Kalau mau menjadi kepala daerah itu seperti ini yang diperlukan oleh masyarakat, harus sering turun ke bawah dan lain sebagainya. Nah, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Perwara Batam. Luar biasa ini. Pelatihan langsung kepada seluruh anggota ini sangat penting. Betul. Karena untuk membuat acara nggak kesannya agak stagnan gitu, perlu pembawa acara yang handal, bisa membaca situasi, pengetahuannya luas, bisa mampu untuk jokes, tapi hati-hati jokesnya jangan menyinggung perasaan orang. Nanti ada yang naik ke atas kita ditampar. Iya, itu saya sebenarnya takut sih Pak. Kalau gitu Pak. Jadi pembekalan teori dan praktek dan kepekaan kita, kepedulian kita terhadap lingkungan sekarang, mana apa yang bisa patut disampaikan, apa yang sebaiknya dihindarkan. Dan ini public speaking karena saya juga ingin mendorong, karena ini juga satu profesi yang akan banyak diperlukan ke depan. Karena nanti konten-konten itu perlu pemandu acaranya. Ketiga, kolaborasi. Inovasi karena kita harus tetap gercep, gerak cepat, melihat perkembangan dunia, jangan sampai ketinggalan.
adaptasi karena kita masih di tengah-tengah pandemi, jadi kita beradaptasi dan kolaborasi. Dulu kita asik berkompetisi, kita lupa bahwa jati diri bangsa kita adalah gotong royong. Menutup. Are you ready? Kalau perkara gitu, are you ready? Makan ayam goreng pakai sambal terasi. Makin nikmat ditambah daun kemangi. Kalau ingin wisata penuh edukasi, pastilah Ninos Batam Edutainment Park yang dicari. Kadis Pariwisata Batam dan Putri Indonesia Kepri 2022 ikut mendampingi Sandiaga Uno dalam menjajal beberapa wahana yang tersedia di Ninos Batam, di antaranya adalah simulator pesawat terbang dan akademi balap digital, serta berkunjung ke wahana-wahana permainan lainnya yang ada di Ninos Batam Edutainment Park. Viralnusantara.blogspot.com. Rian Hidayat mengabarkan. Pak, izin nanya Pak, ini Pak Sandi dalam rangka apa Pak? Seperti kunjungan kerja Bang, untuk melihat-lihat ekonomi kreatif ya di setiap daerah seperti itu. Oh gitu, Ninos ini tujuannya untuk apa nih Pak? Ninos ini Wahana tujuannya bermain atau enggak? wahana edukasi. Oh gitu. Edukasi untuk anak-anak Kota Batam biar secara pendidikan tidak monoton ya di sekolah. Jadi diajarkanlah wahana praktek atau learning by doing gitu Mas. Himbauan untuk warga Batam apa Pak untuk ke Ninos Pak? Gimana? Himbauan ke warga Batam. Sudah saatnya bersekolah di Ninos. Jadi Ninos ini sebuah sekolah Mas. Sekolah untuk semua murid di Batam. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Denny. Oke, makasih Pak. Sama-sama Mas. Selamat siang Kak. Ini acara apa Kak? Ini acara penyambutan Pak Sandi di Ninos Edutainment. Karena Ninos Edutainment ini adalah edukasi, pariwisata berbasis edukasi, dan tentunya dengan ini harapannya anak-anak bangsa terkhusus di Kepulauan Riau lebih maju lagi dan lebih mudah untuk menemukan passionnya. Pesan untuk warga Batam apa Kak? Semoga semakin semangat teruntuk anak-anak Batam, apalagi generasi muda, adik-adik, belajar dan belajar, kosongkan gelas untuk sebuah ilmu. Dengan begitu teman-teman akan bisa menerima hal baru. Contohnya dengan main ke Edutainment, Ninos Edutainment. Terima kasih, salam berpancang amanah bersaudara. Selamat siang Pak. Siang. Ini dalam rangka apa Pak Menteri datang ke Ninos Pak? Hari ini Pak Menteri datang ke Ninos untuk meninjau salah satu tujuan wisata untuk edutainment di Batam, khususnya yang mana untuk anak-anak di sini adalah wahana untuk bermain dan belajar. Juga ada ngobrol santai dengan Asosiasi Perwara Batam. Ninos itu apa Pak? Ninos ini adalah edutainment Pak. Jadi di dalam Ninos ini ada kurang lebih 26 wahana yang sekarang sedang kita jalankan. Anak-anak dapat bermain dan belajar di wahana itu dalam bentuk peran profesi. Jadi seperti pemadam kebakaran, kantor polisi, ada pengadilan, juga ada jadi pilot, macam-macam Pak. Rencana akan diadakan wahana apa aja Pak di Ninos Pak? Ke depan kita juga akan membuka wahana seperti flying fox, atau ada juga nanti akan ada jembatan adventure, wall climbing. Tentunya kita akan mendesain itu dengan keamanan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Selain di Batam, sudah ada di mana Pak Ninos? Ninos kebetulan dengan nama Ninos itu cuma ada di Batam Pak. Ya, pada saat sekarang ini untuk konsep yang sama juga ada di beberapa kota besar seperti di Jakarta. Berarti Batam dan Jakarta aja Pak ya? Batam, Jakarta, tempat-tempat lain juga ada Pak. Cuma nama Ninos itu cuma ada kita bikin buat di Batam. Pak, ada pesan untuk warga Batam Pak? Untuk warga Batam silakan membawa anak-anaknya untuk mempelajari lebih lanjut, mau untuk menumbuhkan cita-cita anak. Pada saat anak
di usia dini, jadi mereka tahu untuk jadi dokter itu seperti apa. Mereka akan praktek langsung, berkeliling dengan ambulan, atau jadi polisi itu seperti apa. Silakan membawa anak-anaknya ke Ninos untuk bermain sambil belajar. Untuk tiket masuknya kayak mana nih Pak? Tiket masuk kita free. Untuk orang tua, pengantar, atau pendamping anak free. Silakan, ada bisa duduk-duduk di Ninos. Juga untuk anak hanya bermain, misalkan mau bermain satu wahana, hanya dikenakan biaya sebesar 20.000. Berarti sangat terjangkau ya Pak ya? Sangat terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Baik Pak Denny, terima kasih. Terima kasih Pak. 250 event yang ada di Kepri ini. Khusus untuk Batam kayaknya event yang bisa kita lakukan di tingkat internasional, mungkin yang paling potensial itulah golf. Mungkin pesertanya dari Malaysia, Singapura, mungkin dari Korea juga, dan Taiwan juga akan datang, mereka main golf dan sekaligus menghadiri beberapa event. Dari 239 itu 60 diantaranya adalah event golf. Itu untuk Batam ya. Tapi itu seluruh Kepri, terbanyak di Batam. Untuk event olahraga lainnya, sport tourism, itu sudah jalan sendirinya, tidak ada masalah. Di Bintan itu memang terkenal dengan destinasi sport tourism. Jadi kita akan bisa ada 5 event internasional miliknya Bintan Resort yang bisa digelar nanti mungkin pada bulan Juni terusnya sampai akhir tahun. Itu kapan kita Ya, Juni nanti kita harapkan nanti bisa Tour de Bintan, Bintan Triathlon, Ironman, Bintan Marathon dan lain-lain itu bisa kita gelar lah. Ada 5 lah. Juni ya, kita akan koordinasi nanti ke Kemenpora apa yang bisa mereka bantu selama ini seperti itu. Jadi gini, dulunya sport tourism itu masuk kalender event nasional, 110 event nasional sport tourism. Tapi tahun ini semua kalender event nasional yang disebut Temilau Event Nusantara itu 110 itu semuanya budaya. Jadi sport tourism dikeluarkan dengan harapan tersendiri nanti event-event khusus di situ. Kita tunggulah keadaannya. Yang penting ini, event yang mereka gelar yang sudah ada kalender eventnya harus dijalankan, jangan tidak dijalankan. Gitu. Itu juga kita sepakati tadi dan nanti akan ditindaklanjuti dalam beberapa waktu ke depan. Ya, terbuka luas. Dan kalau kita lihat aja nih, anak ekonomi kreatif ini 300 sudah lapangan kerja yang ada dalam 2 ranah, itu wisata dan edukasi dalam konsep ekonomi kreatif. Tahun ini sudah mulai bisa bangkit ekonomi kreatif. Tahun ini kita akan menambah 700.000 lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif, 400.000 di sektor pariwisata, di total 1,1 juta. Meningkat juga presentasinya ke PDB nasional kita. Jadi ini adalah tahun kebangkitan. Baik, terima kasih masukannya dari Aspindo. Jadi seperti yang kami sampaikan, kita ada di era buka, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan kebijakan-kebijakan itu terkesan mungkin berubah-ubah, tapi memang itu disesuaikan dengan data penanganan COVID kita. Jadi mohon bersabar, kita akan terus secara vertikal bertahap dan berkelanjutan seiring dengan penurunan kasus COVID dan pengendalian COVID. Kita akan sesuaikan, kita akan relaksasi sehingga memudahkan pergerakan masyarakat. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you to everyone for watching this video.